akan membahas mengenai Edward Said. Edward Said merupakan putra dari Maryam Said dan Meire Janus. Nah, ia lahir di Yerusalem, Palestina pada tahun 1935, lebih tepatnya pada tanggal 1 November. Ia merupakan keluarga Kristen Palestina yang memiliki paspor Amerika Serikat. Edward Said itu merupakan lulusan dari Harvard University dan Princeton University. Nah, kemudian Edward Said mengajar di Columbia University pada tahun 1963. Nah, tidak sampai di situ. Edward Said mengungsi ke Mesir akibat kekalahan Palestina pada tahun 1947. Nah, kemudian ia menjadi migran di Amerika Serikat. Nah, akibat hal itulah Edward Said memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karya Edward Said yaitu Orientalisme inilah menjadi dasar kajian postkolonial, di mana buku yang ia terbitkan merumuskan antara hubungan Barat dan hubungan Timur, di mana Edward membongkar teks-teks pengetahuan Barat yang mengkaji Timur di buku yang ia buat. Sehingga dapat dikatakan jika menurut Edward Said, Orientalisme merupakan upaya mentimurkan Timur agar terciptanya imajinasi baru. Untuk berikutnya yaitu dasar pemikiran Edward Said. Jadi Edward Said terdapat tokoh-tokoh yang mewarnai pemikiran-pemikirannya, yang diantaranya ada Michel Foucault dan Antonio Gramsci. Untuk Michel Foucault sendiri yaitu tentang pengetahuan, kekuasaan, dan wacana, di mana dalam pemaparannya tersebut Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan dimanfaatkan oleh agen-agen yang menerapkan kekuasaan dan memiliki struktur bahasa yang mapan. Yang dengan demikian itu, segala bentuk paksaan terhadap masyarakat pun diciptakan. Nah, Orientalisme memanfaatkan pengetahuan sebagai kekuasaan untuk merumuskan masyarakat yang berada di dalam kajiannya. Disinilah otoritas berperan dalam menentukan apa yang mesti disepakati atau tidak disepakati, yang mesti dilakukan dan jangan dilakukan. Kebenaran pun ditentukan oleh kelompok minoritas yang berkuasa ini. Ia memaksa dan mengatur subjek secara sistematis agar menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuannya dan melakukan hal itu melalui wacana. Untuk kemudian ada Antonio Gramsci. Nah, Antonio Gramsci sendiri, menurut Gramsci, kelas sosial akan memperoleh keunggulan supremasi melalui dua cara, yaitu melalui cara dominasi atau paksaan. Yang keduanya ini dapat terjadi melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Nah, dominasi adalah kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik, dan cara terakhir inilah yang kemudian disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni. Sehingga bisa diartikan hegemoni itu hakikatnya adalah untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Kemudian selanjutnya ada isi teori Orientalisme Edward Said. Jadi secara harfiah, Orientalisme itu berasal dari kata Orient yang artinya timur, atau Oriental yang artinya hal-hal yang bersifat timur. Nah, sedangkan isme itu dalam bahasa Belanda atau ism dalam bahasa Inggris menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Jadi kalau digabungkan Orientalisme paham tentang ketimuran. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kata Orientalisme adalah kata yang dinisbatkan kepada sebuah studi atau penelitian yang dilakukan selain orang Timur
terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, mulai dari bahasa, agama, sejarah maupun permasalahan sosiokultural di bangsa Timur. Nah, orang-orang yang melakukan ahli tentang ketimuran maupun para sarjananya itu disebut dengan orientalis. Mereka ini mempelajari budaya ketimuran yang terdiri dari filolog, sosiolog, antropolog, linguism, saintism, dan juga teolog. Awalnya adalah studi ilmiah yang bersifat objektif dan akademis. Namun, sulitnya tujuan mulia itu kemudian seringkali diboncengi dengan kepentingan yang tidak baik. Misalnya, ujung-ujungnya itu kapitalisme yang bermuara menjadi kolonialisme. Selanjutnya, awal kemunculan orientalisme ini belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali memunculkan ilmu tersebut. Akan tetapi secara resmi kemunculan orientalisme ditetapkan di Gereja Vina lewat konferensi di abad 13. Nah, ini ditandai pada saat itu dengan bermunculannya lembaga penelitian bahasa Arab di sejumlah universitas Eropa. Materi selanjutnya adalah 3 macam definisi orientalisme menurut Edward Said. Yang pertama, kajian akademis atas Orient oleh para sarjana barat. Orang yang menulis dan meneliti tentang Timur, baik ahli dalam sosiologi, antropologi, filologi, maupun sejarah, dengan mengklaim dirinya bahwa memahami tentang Timur. Yang kedua, kajian tersebut menciptakan satuan pengetahuan yang digunakan oleh kalangan imperialis barat yang lebih pragmatis dan utilitarian sebagai sarana meraih kekuasaan, seperti konsep Foucault yang terkenal kekuasaan atau pengetahuan. Seluruh lembaga akademisnya yang berkepentingan untuk menghadapi Timur membuat pernyataan tentang Timur, mendeskripsikannya, kemudian menguasainya. Yang ketiga, menurut Edward Said, orientalisme ialah diciptakannya perbedaan yang epistemologis dan ontologis antara Timur dan Barat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari orientalisme. Yang pertama, adanya konstruksi yang bertentangan dalam orientalisme. Orientalisme merupakan sebuah paham yang mengkonstruksi antara negara-negara Timur dan Barat. Antara negara Timur dan Barat dianggap saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Negara Timur dianggap lebih buruk dari negara Barat. Orang-orang Asia sering digambarkan dengan istilah-istilah negatif yang digunakan untuk menopang keunggulan dari negara Barat. Jika Barat dianggap sebagai pusat pengetahuan, maka Timur adalah tempat ketidaktahuan atau kebodohan. Yang kedua, orientalisme adalah fantasi dari Barat. Berdasarkan argumen fundamental yang dikatakan oleh Edward Said bahwa pandangan Barat terhadap Timur tidak didasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi di negara-negara Asia, tetapi merupakan sebuah fantasi dan asumsi Barat tentang apa yang dilihat dari negara Timur. Jadi, orientalisme adalah sesuatu yang dibuat oleh orang-orang yang menganggap dirinya sebagai penguasa. Yang ketiga, orientalisme bersifat institusional. Menurut Edward Said, orang-orang Asia cocok untuk dipelajari di akademi, misalnya saja untuk ditampilkan di museum, untuk rekonstruksi teoritis dalam antropologi, biologi, linguistik, maupun sejarah. Maka dari itu, orientalisme digunakan oleh orang-orang Barat untuk merumuskan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia. Dalam teori orientalisme, terdapat stereotip yang dibentuk oleh orang Barat terhadap orang Timur. Stereotip itu antara lain bahwa orang-orang Oriental dianggap mengalami kemunduran. Kemunduran di sini yaitu dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Sehingga orang-orang Timur dianggap jauh dari proses kemajuan tersebut dan tidak mampu mengikuti perkembangan modern orang Barat. Stereotip yang kedua yaitu orientalisme membuat asumsi-asumsi tentang ras.
Asumsi-asumsi ini mencakup karakteristik, bawaan, dan perilaku dari orang Timur itu sendiri. Dapat dicontohkan dengan orang Asia terkenal dengan pribadi yang malas dan jorok. Orientalisme juga membuat asumsi tentang gender. Beberapa asumsi yang sudah melekat pada orang Timur yaitu para laki-laki Timur dianggap kurang jantan, serta perempuan yang dianggap lemah dan agresif secara seksual. Asumsi selanjutnya yaitu orang-orang Timur dianggap feminim, yang mana orang Barat menganggap bahwa orang Timur bersifat pasif, eksotis, misterius, dan menggoda. Sedangkan mereka dianggap maskulin karena bersifat aktif, rasional, dominan, hingga heroik. Asumsi lainnya yang sangat melekat dengan orang Timur adalah bahwa orang Timur memiliki akhlak yang buruk. Hal ini karena orang Timur dianggap memiliki sifat seperti pemalas, suka melakukan kekerasan, pengecut, dan tidak dapat diandalkan. Asumsi lainnya yang sangat melekat dengan orang Timur adalah bahwa orang Timur memiliki akhlak yang buruk. Hal ini karena orang Timur dianggap memiliki sifat seperti pemalas, suka melakukan kekerasan, mabuk-mabukan, dan tidak bertanggung jawab. Penjelasan yang terakhir tentang orientalisme adalah bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Dalam penerapan di masyarakat, terdapat hal-hal positif maupun negatif yang terjadi. Hal-hal yang positif yaitu pengetahuan tentang orientalisme telah dibarengi dengan sifat toleransi, sehingga masing-masing dari orang Barat maupun orang Timur saling menghargai identitas mereka masing-masing. Dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan saat ini, membuat budaya-budaya orang Barat dan orang Timur saling berbaur tanpa menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Penerapan orientalisme dalam hal negatif yaitu adanya penilaian dan stereotip yang telah dibentuk oleh orang Barat terhadap orang Timur dijadikan patokan oleh orang Timur dalam menilai bangsanya sendiri. Pemikiran yang sulit direkonstruksi ini membuat orang Timur menjadi mudah dieksploitasi oleh orang Barat yang tidak bertanggung jawab. Bangsa Timur juga menjadi tidak mampu menyadari potensi dan kemampuan mereka, sehingga membuat mereka terus bergantung pada orang Barat. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih.